Kami dari kelompok 4, kelas 11 APHP 1 yang beranggotakan saya Rahmat Ali, Saya Bella Ramadhani, saya Mila Septianur Ramadhani, saya Resti Fitri. Di sini kami sedang menjalankan tugas P5 dengan tema kebekerjaan. Di sini kami mewawancarai sebuah UMKM yang berada di daerah Kadubanen. Berikut cuplikan videonya. Bapak mau nanya ya, Ya, boleh. kapan awal mula jualan dan apa ada motivasi yang mendorong buat jualan Pak, buat jualan ini? Untuk keperluan ekonomi. Ya, terus Untuk dalam artian pertama dagang usaha saya pas tahun 2019. Udah hampir 4 tahun ya. Motivasinya saya itu untuk ya kebutuhan ekonomi lah. Ya, hari Sabtu ke malam Minggu di areal alun-alun Pandeglang sampai malam Senin. Terus hari-hari biasa di sini. Ya, jam berapa itu Pak? setiap jam kalau ke sini standby-nya jam 1 sampai selesai jam 10 malam. Sampai sehabisnya aja kali? Sehabisnya. Ya. Bapak mempunyai karyawan apa tidak? Kalau saya untuk ngapain karyawan belum lah. Belum, untuk sendiri dulu aja. Masih mandiri berarti? Mandiri aja dulu. Ya Pak. Berapa omset dalam 1 bulan? 1 bulan itu kalau dibilang ya namanya dagang ya. Ya. Kadang kita dapat lumayan, kadang kita kurang. Ya minimal paling kecilnya itu omset bangsa 3-an. Apa ada permasalahan selama berjualan? Banyak permasalahan ada. Dalam arti permasalahan itu satu, kenaikan harga. Kenaikan harga. Ya. Semua kebutuhan dagang. Satu telur, kedua hati ya bahan-bahan kayak gini lah. Permasalahannya banyak. Dan tantangannya juga kalau dagang kayak gini dalam arti kategori itu namanya lapangan pasti ada. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian? Kalau kerugian pasti adalah pedagang deh. Ya jatuh naiknya mah ada, pasang surutnya ada. Dalam arti kategori itu ya kita tidak mengeluh, terus berjalan. Apa saja aset yang sudah Bapak miliki selama berjualan ini? Kalau akses mah ya alhamdulillah sih menyekolahkan anak sampai mau lulus tahun ini. Kedua ya bisa ngebahagiakan istri. Oh iya. Kalau Barang ya kami, kalau saya mah dalam arti barangnya kadang-kadang kita nyetok ada di rumah. Jadi dalam arti dagang kayak gini nih kita modal istilahnya berputar, tidak dalam artian tidak kosong lah modalnya. Alhamdulillah sedikit tapi pasti. kapan pertama kali Bapak berjualan ini Pak, cilor sama milor? Oh, dari semenjak tahun 2019 pas corona. Kita corona tadi pertama dagang itu jadi bazar buku sebelum corona. Pas corona datang, banting setir dagang cilor. Apa ada rencana buat buka cabang atau mau mengembangkan usaha cilor ini? Ya sebenarnya mah pengen mau pengembangan usaha gini memang terus. Ya. Jadi rencana untuk maju mah pasti orang pengen maju. Ya. Tapi belum ada istilahnya, belum ada modal yang Cukup. Ya, dalam kategori berjalan dulu lah. Apakah ada motivasi dari Bapak ini buat anak sekolahan kayak kita ini nih yang mau membuka usaha kecil-kecilan? Ya pengen. Sebenarnya mah anak saya juga sebenarnya dia pengen kuliah. Oh iya. Ya dalam artian ya mudah-mudahan lah tercapai kuliah sambil usaha.
dagang seperti cireng, cilor maupun itu dia misalnya mangkal di mana. Jadi kita masang tenda di mana, di pinggir jalan, di depan rumah. Apa strategi buat menang persaingan jika ada yang menyaingi Bapak gitu? Oh, strategi untuk menang kalah ataupun menang itu urusan nanti. Dalam artian kita mah ya tidak akan menang, tidak akan kalah. Jadi berjalan aja lah. Saingan banyak kayak gini, tapi kita dengan penuh dengan sabar. Rezeki orang itu dalam kategori udah ada masing-masingnya. Yang pertama Bapak jual itu berapa produk? Hanya berapa produk? Kalau produk mah kita ada 5 versi. 1 cilor, 2 mie, 3 bakso, 4 sosis, 5 otak-otak, 6 versi sama cireng, isi ayam suwir. Berapa harga-harga produk ini Pak? Kalau harga ya alhamdulillah terjangkau lah sama masyarakat Pandeglang. Harga cuma 1.000, paling tinggi 2.000 telur gulung sama cireng. Ya. Apa strategi Bapak biar harganya tetap segitu walaupun harga bahan-bahan pokok itu mahal gitu? Mahal, naik. Ya. Oh, harga udah naik dari dulu juga. Tapi kita tetap untuk harga stabil 1.000 supaya pelanggan saya itu tidak kabur. Dia masih tetap beli produk saya. Apa kelemahan dari produk ini Pak? Kalau dalam arti kelemahan produk dari ini biasa barang susah dicari itu tuh ya ini pengen menjelang puasa mau menjelang lebaran biasanya dari telur. Oh telur. Ya kelemahannya itu naiknya 2 kali lipat. Pada tahun 2020 saat pandemi, apakah usaha ini sudah ada saat itu atau baru-baru ini Bapak membuka usaha ini? Pertama membuka usaha itu dari tahun 2019 pas pandemi COVID. Ya, ya. Semenjak saya banting setir dari kita dagang buku, bazar, sekolahan-sekolahan, banting setir kuliner kayak gini. Alhamdulillah ya sampai sekarang ini. Jadi kebutuhan rumah tangga itu ada, alhamdulillah. Man, selama penjualan apakah ada pemalakan dari preman gitu? Apa pembayaran yang harus tidak dibayar tapi Bapak bayar gitu? Oh, alhamdulillah kalau daerah Pandeglang itu dalam arti kategori preman nggak ada. Tidak seperti kota-kota yang lain. Alhamdulillah nggak ada. Daerah sini mah ada Pandeglang, tidak ada pemalakan, tidak ada, aman lah, aman di sini. Ya. Beliau berjualan setiap hari untuk mendapatkan uang banyak dan untuk mencukupi keluarganya. Kemungkinan pada saat pandemi, kondisi ekonomi Bapak Oji ini sedang menurun dikarenakan lockdown. Dan beliau membuka usaha mikro yaitu menjual cilor, milor, dan cireng. Beliau berjualan dengan cara keliling dengan mengendarai sepeda motor. Dengan cara itu, beliau berpenghasilan untuk menafkahi keluarganya. Jadi, Bapak penjual cilor ini tidak mengalami permasalahan karena di Pandeglang sangat aman, tidak ada preman, dan Bapak tersebut tidak pernah bayar yang seharusnya tidak dibayar. Kelemahan dari produk Bapak penjual cilor yaitu mahalnya bahan-bahan, apalagi menjelang bulan puasa, terutama telur yang naik bisa 2 kali lipat. Bapak ini menjual 6 aneka makanan, yaitu ada cilor dengan harga Rp1.000, terus ada milor dengan harga Rp1.000, dan telur gulung dengan harga Rp1.000, dan ada sosis telur dengan harga Rp1.000, dan ada bakso telur dengan harga Rp1.000, dan yang terakhir ada cireng Rp2.000. Kesimpulannya yaitu ternyata membuka usaha dengan modal sendiri mendapatkan hasil yang lumayan. Pada wawancara tersebut, Bapak Oji ini adalah usaha mikro yang berjualan dengan cara berkeliling. Dan pertama kali beliau membuka